Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga teknologi informasi dan komunikasi atau informatika untuk kelas 7 MTS Husnul Khotimah. Pada kali ini kita akan membahas tetap bab 1, di mana kemarin kita sudah membahas komponen komputer. Yang pertama hardware, hari ini kita bahas software dan brainware. Oke, tentang software komputer. Ada beberapa jenis software komputer atau perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga program aplikasi. Silakan dibuka halaman 8, ada penjelasan tentang perangkat lunak atau sistem software komputer atau perangkat lunak. Yang pertama tentang sistem operasi. Sistem operasi yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Jadi intinya ini merupakan dasar dari merupakan hal yang paling utama di dalam komputer untuk software. Jadi tanpa ada sistem operasi kita tidak bisa menginstal Microsoft Word, Photoshop, atau game seperti Minecraft dan yang lain-lain. Jadi diperlukan fondasinya yaitu sistem operasi ini. Ada berbagai macam sistem operasi. Ada Windows, Microsoft Windows, salah satu software keluaran dari Microsoft, perusahaan Microsoft yang punya, tahu? Bill Gates. Lalu ada lagi Linux. Linux ini bisa dilihat di halaman, lebih jelasnya lihat di halaman 18-19. Ada fungsi lebih lengkap tentang fungsi sistem operasi, lebih lengkap A, B, C, D, E. Silakan nanti dibaca. Tapi yang jelas sekarang kita akan bahas secara lebih global dulu. Ada berbagai sistem operasi di sana. Lihat di halaman 20. Ada Windows, ini merupakan produk dari Microsoft. Linux merupakan open source. Jadi begini, Windows itu tidak dijual, tidak digratiskan. Itu harus dibeli, ada lisensinya. Sedangkan Linux itu gratis. Tapi karena kita sudah terbiasa memakai Windows dan kebetulan Windows-nya bajakan alias tidak bayar, akhirnya nanti barangkali beberapa tahun ke depan Microsoft melakukan penegakan undang-undang, minta ke negara Indonesia bahwa yang menggunakan bajakan itu akan dipenjara atau akan diberi hukuman, maka ya akhirnya kita tidak bisa apa-apa karena kita sudah terbiasa menggunakan Windows. Kalau Linux gratis. Ini dibuat oleh Linus Torvald, orang Finlandia kalau tidak salah. Dan berikutnya ada contoh sistem operasi, ada Macintosh OS atau Mac OS. Ini merupakan sistem operasi yang eksklusif yang dipunyai Apple. Perangkatnya tidak seperti PC kebanyakan atau laptop kebanyakan, ini khusus untuk produk Apple, untuk untuk produk Apple. Untuk produk apa sih laptop Apple itu? Lupa lagi namanya. Itulah. Nanti kita bahas di Zoom deh, saya lupa lagi. Ada lagi iOS. iOS itu untuk sistem operasi yang portable, contohnya untuk iPhone, untuk iPad, iOS, menggunakan iOS. Sama ini macOS dan iOS merupakan produk dari Apple. Selanjutnya ada Android. Ini merupakan sistem operasi dari Google yang sebenarnya bisa juga di PC atau di laptop, tapi lebih dikhususkan untuk di gadget. Ini yang sedang merajalela sekarang, murah meriah sekarang.
Selanjutnya jenis-jenis software komputer yang kedua ada bahasa pemrograman. Ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat instruksi dari kita nih pengguna ke komputer agar bisa dipahami oleh komputer. Makanya perlu jembatan namanya bahasa pemrograman. Orang yang menguasai bahasa pemrograman ini, ada C, C++, Java, PHP, itu biasa disebut dengan programmer. Jadi bahasa pemrograman itu bahasa untuk menerjemahkan keinginan kita manusia agar bisa dipahami oleh komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis software komputer lainnya, ada program aplikasi. Ini yang biasa digunakan oleh kita untuk sehari-hari, misalkan untuk mengetik ada Microsoft Office Word, untuk melakukan perhitungan statistik, gaji segala macam ada Microsoft Office Excel, untuk pengolahan gambar ada Adobe Photoshop, untuk apa lagi? Untuk memutar lagu ada Winamp dan yang lain-lainnya. Ini jika tadi kemarin kita mengenal hardware, hari ini kita software. Ini software yang tadi ada di buku, tapi saya akan ringkas di sini. Selanjutnya ada komponen lainnya yaitu brainware. Brainware ini merupakan kita pengguna seperti kalian itu masuk dalam brainware. Ada klasifikasinya. Yang pertama ada programmer, orang yang membuat aplikasi yang melakukan rangkaian coding. Oke, maaf tadi di pause sedikit. Jadi ada brainware itu ada programmer, orang yang melakukan pengkodean, membuat bahasa yang bisa yang bisa menjadi jembatan untuk pengguna menginstruksikan sesuatu yang nantinya dikenali oleh komputer. Ada lagi administrator. Oh ya, ada di halaman berapa ya? Administrator ini yang mengatur jaringan komputer, ingin bandwidthnya dibagi seperti apa, itu orang-orang yang disebut dengan administrator. Lihat halaman 9. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Itu administrator. Sedangkan yang ketiga, contoh brainware itu operator. Operator itu seperti kita yang menggunakan Microsoft Word, menggunakan Photoshop, lalu mendengarkan lagu, membuka browser untuk buka YouTube, seperti itu. Kita termasuk kategori operator. Selanjutnya, ada beberapa jenis komputer, lihat di halaman 9. Ini beberapa jenis komputer, lihat halaman 9, 10, 11. Ada superkomputer, bentuknya seperti itu, sebesar itu. Karena super, ya kecepatan serta prosesnya juga hebat. Ada superkomputer tahun 2004 milik IBM, telah menyelesaikan proyek superkomputer yang dinamakan Bluestorm dengan kecepatan instruksi 20 triliun per detik. Ini superkomputer. Ada lagi mainframe, komputer besar, mini komputer, komputer kecil, personal komputer atau PC. Ini PC ya, bukan PCO. PC, komputer rumahan. Ada lagi laptop, notebook, netbook. Ada perbedaannya, lihat halaman 11. Laptop, notebook semakin tipis, netbook yang lebih tipis, lebih murah. Netbook itu lebih kecil, lebih murah, tapi ada beberapa fitur yang dihilangkan. Itu untuk netbook. Ada lagi komputer mobile. Apa itu komputer mobile? Coba lihat di halaman 12. Komputer yang bisa dibawa kemana-mana, portable, dan biasanya lebih kecil, lebih ringkas, seperti gadget, ada iPad, ada smartphone, dan yang lain-lainnya. Itu merupakan jenis-jenis komputer, bisa dilihat di buku untuk lebih lengkapnya gambar-gambarnya.
Untuk selanjutnya seperti biasa TUGAS tugas. Lewat email silakan dibaca dulu, di pause kalau misalkan belum dibaca lengkap. Nanti judul emailnya diisi dengan kelas, nama lengkap, tugas 2. Isi bodinya atau body emailnya menyebutkan 3 perangkat lunak komputer beserta definisi dan fungsinya sesuai dengan yang kalian pahami. Paling lambat tanggal 17 Agustus 2021 pas hari kemerdekaan Indonesia. Oke, itu saja. Kita lanjut minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.